Teror dan agitasi PKI terus berlanjut secara simultan di berbagai daerah, khususnya di wilayah Jawa dan Sumatera. Kelompok pemuda rakyat dan PTI di berbagai wilayah melakukan aksi kekerasan terhadap pondok pesantren. Para seniman lekra dengan leluasa mengejek dan menistakan agama tanpa ada tindakan hukum terhadap mereka. Setiap ada upaya proses hukum terhadap para kader dan simpatisan PKI, maka tokoh politik setempat berusaha untuk melindungi para penjahat itu. Ketimpangan hukum ini membuat PKI semakin merasa gebal hukum, sehingga semakin berani melakukan tindakan provokatif di mana-mana. Di berbagai tempat, tokoh dan anggota PKI mendirikan tempat-tempat maksiat, seperti warung penjual miras, lokasi perjudian, hingga tempat pelacuran untuk merusak mental masyarakat. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Utomo Ramelan, tokoh PKI yang menjadi wali kota Solo. Secara terang-terangan, dia mendirikan rumah pelacuran atau silir. Lokasinya yang dilengkapi dengan tempat hiburan dan perjudian. Gadis-gadis dari pelosok pedesaan direkrut melalui organisasi lembaga kesenian rakyat. Dijanjikan akan diorbitkan menjadi penyanyi atau penari hingga pemain film. Namun faktanya mereka dijadikan gadis pemuas nafsu oleh para tokoh-tokoh PKI. Kompleks pelacuran silir menjadi destinasi favorit para tokoh PKI ketika mereka mengunjungi kota Solo. Di sana mereka dilayani dengan baik oleh para pelacur anggota Gerwani yang sudah terlatih untuk melakukan kegiatan prostitusi. Dengan dalih melestarikan budaya, para Gerwani secara terang-terangan melecehkan wanita berhijab. Kegiatan pengajian dianggap sebagai penerapan budaya asing dari Arab, sedangkan mereka berseliweran di sekitar lingkungan Pompes dengan mengenakan pakaian minim. Sepak terjang anggota PKI tentunya menimbulkan keresahan di kalangan ulama dan tokoh nasionalis, juga di kalangan masyarakat tradisional. Namun karena dibackingi oknum aparat hingga di tingkat pusat, maka tindakan provokatif PKI ini tak pernah diproses hukum secara adil dan transparan. Hingga puncaknya terjadi upaya pemberontakan yang didalangi oleh Ketua CC PKI. Para oknum perwira muda binaan PKI yang menamakan dirinya G30S PKI melakukan tindakan penculikan hingga menewaskan 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan 1 perwira pertama. Selain itu, G30S PKI juga mengambil alih objek-objek telekomunikasi vital seperti RRI dan kantor pusat Telkom. Melalui corong RRI, kaum komunis melakukan teror psikis terhadap masyarakat, membubarkan secara paksa kabinet Dwi Kora tanpa persetujuan dari Presiden Soekarno. Tak sanggup bertahan lama, kurang dari 24 jam pemberontakan G30S PKI, pimpinan Letkol Untung bin Syamsuri dapat dilumpuhkan oleh pasukan yang dipimpin oleh Pangkostrat Maijen Soeharto. Keberhasilan Pangkostrat menghancurkan kekuatan G30S PKI, membangunkan keberanian rakyat yang selama ini memendam amarah atas sepak terjang PKI. Dengan sikap tegas, masyarakat mengutuk upaya kudeta berdarah G30S PKI, di mana pemberontakan keji tersebut juga diiringi dengan aksi di berbagai daerah lain.
Aksi lanjutan G30S PKI di Yogyakarta menewaskan Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Tak hanya sasaran tokoh militer, bahkan massa PKI juga melakukan pembantaian terhadap tokoh pemuda dan tokoh agama yang selama ini tidak sejalan dengan cita-cita PKI. Kesuksesan operasi militer penumpasan G30S PKI membangkitkan semangat perlawanan rakyat terhadap PKI. Masyarakat yang selama ini resah mulai menyusun kekuatan untuk melumpuhkan struktur gerakan PKI. Perlawanan rakyat terhadap PKI di berbagai daerah tak sepenuhnya berjalan mulus. Pasalnya banyak anggota PKI yang sudah menjalani pelatihan militer sebagai sukarelawan angkatan kelima. Untuk mengimbangi kekuatan PKI, rakyat meminta agar TNI Angkatan Darat, khusus RPKAD, untuk memberikan pelatihan dasar kemiliteran terhadap para pemuda Ansor, Muhammadiyah, dan kelompok pemuda Pancasilais lainnya. Sedikit demi sedikit kekuatan rakyat berhasil mengikis pertahanan kaum komunis. Kantong-kantong massa PKI berangsur-angsur berhasil dilumpuhkan.